Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang dikatakan mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Dan terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, di setiap daerah budaya atau tradisi-tradisi, kita mungkin pernah mendengar istilah daur kehidupan, yang di dalamnya ada daur kelahiran maupun daur kematian. Dan setiap tradisi atau budaya tertentu juga punya cara untuk merawat generasi ke generasi berikutnya supaya mereka pun juga mengenal. Jika disandingkan dengan kematian, tampaknya kelahiran belum menjadi sesuatu yang pasti. Jelas kematian menjadi sebuah kepastian berhadapan dengan waktu yang dijalani oleh makhluk hidup. Dan itu semua menjadi anugerah semata. Usaha manusia tetap diperhitungkan dalam proses serta tanggung jawabnya sebagai rekan sekerja Allah. Kita bisa melihat bagaimana kehadiran malaikat hadir dalam perempuan-perempuan masa lampau yang dalam hidupnya pun juga mengalami situasi yang tampaknya tidak pasti, sesuatu yang mungkin secara manusiawi itu membuat mereka khawatir dan bingung. Dan kisah kunjungan malaikat Allah kepada Maria hari ini mengingatkan kita tentang peristiwa yang mirip terjadi dalam hidup perempuan masa lampau. Sarah istri Abraham, Hana ibu Samuel, istri Manoah, kemudian juga dalam peristiwa hadirnya malaikat di hadapan Zakaria, Elisabet di usia yang sangat tua. Kita bisa belajar banyak hal dari peristiwa ini. Dari bacaan yang pertama, Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz untuk meminta suatu tanda. Namun Raja Ahaz ini tidak mau meminta tanda apapun. Ia tidak mau mencobai Tuhan. Dan melihat hal ini, Tuhan sendiri yang akan memberikan tanda bahwa akan ada perempuan muda yang mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan dinamai Immanuel. Allah tetap setia pada janjinya, menepati janjinya dalam hidup konkret manusia. Ini menjadi tanda bahwa Allah memberikan kepastian bukan dari pihak manusia,
tetapi dari pihak Allah sendiri. Dan dalam bacaan Injil, malaikat Gabriel memberikan kabar kepada Maria sebagai pribadi yang dikaruniai. Ini juga menjadi tanda kepastian dari Allah. Memang kalau kita renungkan berhadapan dengan kepastian dari Allah, kadang manusia tidak mudah untuk begitu saja menerima. Biasanya masih ada pergumulan atau pergulatan yang harus dialami. Kita bisa belajar dari Maria soal ketaatan imannya, serta perannya sebagai hamba Tuhan yang akhirnya dapat menemukan kepastian dalam hidupnya berkat kasih karunia dari Allah, janjinya yang selalu ada, janjinya yang selalu menyertai, dan akhirnya janjinya yang akan tergenapi dalam hidupnya. Kita bisa melihat bagaimana Yesus pun akan belajar menjadi seorang hamba yang mencari kehendak Bapa. Tentu ini pun juga belajar dari ibunya Maria yang sejak semula sudah belajar taat untuk dapat menemukan kepastian dalam hidupnya, janji Allah yang tidak pernah meninggalkannya, janji Allah yang selalu menyertainya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan